Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys ya. Hari ini kita seperti biasa main ya guys ya. Cakep kan anak. Mama, aku takut. Oke guys. Mereka mengirimkan stok makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan terjun langsung ke lapangan untuk membantu proses evakuasi. Sesudah dan kondusnya, pemerintah pun juga langsung melakukan penelitian untuk jebolnya tanggul Cibitung ini. Pada saat itu ada silang pendapat antara pemerintah dan juga ilmuwan yang pernah meneliti analisis tertentu. Nah, perbedaan itu sempat yang lebih cukup sendiri di antara serta juga sempat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Jadi aku sedikit membahas perbedaan Nah, jadi setelah bencana mengerikan itu terjadi, beberapa pihak ini pun mulai mencari tahu apa penyebab jebolnya tanggul Cibitung itu. Nah, itu pemerintah yang diwakili oleh Bapak Joko Firmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum kali itu ini nih kayaknya yang bikin tanggulnya jebol itu ya gara-gara kemarin hujan deras seharian pula, kata Pak Joko. Nah, sebenarnya Pak Joko ini juga bilang derasnya air hujan ini membuat tanah di sekitar Cibitung itu mengalami erosi dan tidak mampu menahan volume air. Itulah kenapa air yang sudah tertanam itu jebol. Ini pernyataan Pak Joko. Panggil kasih air di apa sendok gimana di dalam berapa Kita gayung. kayu jauh. Oh guys. Pemainnya kagak mau guys. Curah hujan yang terjadi
terjadi di malam kejadian atau malam sebelum tanggal 7 berkisar sekitar 113,2 milimeter dan angka itu tergolong normal dan bukan termasuk hujan ekstrim. Dan nggak cuma itu aja, Wak, BPPT ini juga menotis bahwa pemerintah Belanda yang notabene adalah pihak yang membangun situ Gintung pertama kali tidak mendesain bangunan itu dengan umur 41 tahun. Ini angka sebegitu ini harusnya dibangun kembali secara Bagaimana sih guys? Saya mau lawan Sabar. Saya cuma mau ambil doang ya guys ya. Bagi yang tahu komen di bawah guys. Pemerintah juga diketahui mengganti nama situ Gintung menjadi bendungan. Kami baca di internet tuh ada supaya bendungan Gintung itu kembali dan sedikit informasi aja, pada saat ini situ Gintung atau bendungan Gintung melainkan pelestarian berbagai spesies. Begitu tempat wisata di situ Gintung tetap dibuka, tapi memang dialihkan ke pulau kecil yang ada penampungan lah, jadi bukan di pulau langsung. Ya, dan kata mainnya setelah kejadian melihat itu pemerintah Indonesia selaku pengelola situ Gintung akhirnya mau belajar dari kesalahan mereka dan juga melakukan perbaikan bangunan secara supaya bencana luar yang belum terjadi di daerah dan semoga bendungan Gintung ini aman-aman terus. Amin. Oke, kita bisa tentang bencana Gintung tahun 2020. Betul-betul peristiwa yang mengejutkan, sekaligus juga mengharukan. Karena seharusnya hal semacam ini bisa dicegah sebelum terjadi. Pokoknya kita tahu yang berlalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang semua pihak mau bekerja sama untuk menghadapi kesalahan. Juga merugikan manusia. Kita ini sekecil apapun perilaku kita pada alam akan kembali dengan posisi sama. Kalau kita bisa menjaga alam dengan baik, maka ya, dan sebaliknya apabila kita tidak bisa menjaga, kita akan terbelah yang akan merugi. Dari sekarang yuk bisa yuk ini kalau dari kita berbuat ini kecil aja lah macam tanpa kita ada tempat itu aja. Kalau ada panggilan dari lain awas ya dan juga terusnya kami untuk video ini mari kita doakan sama-sama semoga para korban yang meninggal dunia dari peristiwa ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan semua keluarga yang dijamah diberikan ketabahan dan juga semoga kita semua bisa mengambil gempa besar tadi, Pak, menyebabkan dasar laut pun mengalami kenaikan beberapa meter secara vertikal. Amat dari kenaikan meter pun membuat kapal kita Pak. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang bencana alam yang pernah terjadi di negara kita yaitu tsunami Aceh di tahun 2004. Tidak hanya bagi warga Aceh dan Indonesia, kejadian itu juga betul-betul menggemparkan dunia bawahnya. Diawali dengan berupa tektonik berkekuatan 9,3 skala Richter, sekitar 30 menit kemudian datang menyusul gelombang tsunami setinggi 30. Kalau yang tahu, gelombang oleh tsunami ini lebih besar dari total energi. Bahkan 14 yang dipakai banyak tak tahu teman. Dengan kekuatan sebesar nilai daya Aceh langsung penasaran dengan kita lalu Aceh dilanda sebuah bencana yang sangat mematikan dan tentunya tidak terungkap dalam sejarah Indonesia. Bencana tersebut adalah tsunami besar yang
informasi lebih jauh lagi tentang kejadian tersebut, aku mau jelasin sedikit lagi sedikit tentang hal penting dari biologis di Indonesia. Dibandingkan alam yang terjadi di Indonesia itu sangat dikomplekskan. Titik pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Indo-Australia, Rusia, dan juga Pasifik. Nah, lempeng-lempeng ini setiap tahunnya mengalami pergerakan, Wak. Hal ini disebabkan karena lempeng tektonik itu berada di atas mana? Di atas sekitar Himalaya. Jadi hal itu kan tapi gerakan lempeng yang pergerakan lempeng menjadi cukup bahaya adalah apabila tersebut saling semacam tabrakan gitu. Nah, tabrakan lempeng ini bahkan energi sekali besar antara susu lapas. Nah, dengan kondisi biologis tersebut ya tidak heran kok ini menjadi negara yang terlalu dan berdasarkan laporan dua Indonesia Rasanya sih alat Ya, lagi ngonten. dari kata tersebut salah satu bencana yang paling besar ada mama belum. Kalau kakak itu ada mie, ada bakso, itu banget bener. Memang pakai mama udah enak banget juga. Jangan. Buat ini rasa biji suara Abi, enak banget. bawel. Enggak. Hei, Abang juga, Pak. Abang juga bebas. Donat. Siapa, Bi? Guys. Kalau ada yang mau main sama aku bisa cek nama aku ya guys ya. Nih.
Kasih ya bang. Jangan jauh terus sih. Bang jangan bagusan bang. Iya. 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 Mana punya bang? Yes. Bang, makasih bang. Melulu bantahan seluruh Aceh dan semua juga ada banyak yang cerita tapi video kali ini tentang satu kisah yang Jadi salah satu korban selamat dalam bencana tsunami Aceh 2004 adalah yang boleh tahu seorang perempuan bernama Mbak. Dengan menggunakan etika di mana salah satu jadi ceritanya nih beberapa hari sebelum tsunami 2011 yang memang pada saat itu tahu tentang keluarga Aceh keluarganya sebenarnya mereka itu bertemu di Jakarta pada saat itu mereka berucapkan karena akan mengingat lagi tentang pamannya dan mereka yang sedang berada di laut itu masih laut jadi ini nggak pernah lepas siap untuk berangkat ke lokasi. Dokternya kan sudah bukan kita gitu lokasi. Jadi kamu berangkat, tapi sekitar jam 8 pagi jangan jam 8. Betul. Betul. Beda mas ini coba.
saking kencangnya sampai Mbak Putri bilang suaranya itu macam ada pesawat yang lagi mau mendarat di depan mereka. Saya nggak kuat mendengar suaranya macam pesawat yang mau mendarat, pesawat yang di tengah kebingungan dan situasi yang mereka pun langsung berbondong-bondong keluarganya Mbak Putri yang lagi ada di luar rumah panas ke dalam rumah dan langsung berlari ke lantai atas. Nah, pas Mbak Putri mau naik ke arah sana, Mbak Putri itu tetangga ketemu saudaranya yang masih terdiam gitu dalam kebingungan. Akhirnya Mbak Putri pun berinisiatif kok menggendong anak itu. Ya, nah habis itu Mbak Putri coba turun tangga lagi untuk memastikan di bawah masih ada orang atau tidak. Dan kalian tahu di momen inilah ibunya Mbak Putri yang memang ada di lantai atas pun langsung teriak-teriak manis. Karena apa? Karena ternyata mereka yang sudah sampai di lantai atas itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa gulungan hilang juga. Dengan detik air sudah dalam rumah hingga membuat bersama mumpung kasus dari kalangan berkeluarga dan pada saat itu dia mungkin menentukan pastinya peristiwa dan sampai di atas dan Putri dan keluarga dari situlah mereka semua melihat sebuah bencana besar yang tidak akan berlangsung depan mata mereka rumah Untungnya maju ya, tengah malam. Tengah malam udah mati mereka ya kan Mas? Makin banyak korban jiwa. Itu makin tinggi ya kan Mas? Ya. Begitu kencang hingga mereka semua merasakan rumah itu bergetar dan di momen itu sudah tidak ada yang mengatakan selain apa berkasar dan mencari tadi sambil terus merekam surat pengasih itu dalam hatinya Mbak Putri berkata, ya Allah, kalau bilang saya yang harus mati sekarang, saya ikhlas. Saya titipkan Abi ini dengan semua keluarga saya. Tolong izinkan saya merekam kejadian ini. Kalau memang rumah ini roboh dan saya terbawa ke dalam air, saya akan berusaha terus merekamnya sampai saya mati. Dan kalau saya mati, saya tutup rekaman ini padamu, ya Allah. Tolong sampaikan pada dunia agar dunia tahu betapa manfaatnya. Itu yang terpikir dalam benaknya Mbak Putri waktu genting-genting kayak gitu kan. Dia tuh agak gelombang pasarnya dipukul bunga ombak yang tadi datang menerjang langsung nakal yang kita tahu. Nah, mereka itu kembali dan tepat di momen itu tepat di momen itu mereka semua Mbak Cik dan keluarga yang ada di sana karena jaraknya terlalu jauh dan air ibu yang lagi duduk di atas kasur ini Mbak, ekspresinya wajah Mbak panik banget. Mbak Putri dan keluarganya langsung berteriak ke arah beliau sambil berkata, ibu maaf ya ibu, kami tidak bisa bantu apa-apa, ingat Allah ibu, ingat Allah, kata mereka dari jauh dengan ekspresinya yang tenang. Tampak beliau ibu-ibu itu mengangguk sambil berprestasi dan beliau memegang pasrah dan mengikuti arah air yang akan membawa ibu. Dan by the way, pada saat itu jarak antara rumah omnya Mbak Putri ini dari pantai itu kurang lebih 1 km. Ya karena memang kawasan Mbak Putri pada itu, kalau misalnya normal dari rumah itu nggak bisa ke pantai yang jaraknya 1 km lagi. Iya bisa, tapi lah setelah diterjang bawah air pantai, ketika semuanya habis kan yang selama masih sampai pantai 1 km Pak, yang kamu di Bangkong
Dan jumlahnya itu juga lah mereka melihat uang gelombang berlalu dan luar biasa buat sehingga cerita beberapa orang kemudian air bersulit ada tapi pada saat itu misalnya fokus biasanya kekerasan walaupun beberapa warga itu dan pergi ke tempat yang memang lebih aman. Nah pada saat itu aku pasti tentunya langsung lumpuh kepala dan tidak apapun yang disarankan nangkap di jalan ini sangat menguntungkan tubuh manusia terobok di mana-mana dan mereka akan tanduk potongan tangan dan mereka juga punya beberapa kali orang-orang jadi suatu ini tidak banyak melakukan mereka hanya untuk jelas dan berusaha mencari cara untuk melakukan ada mobil di atas karena waktu kita mau kemana kayak detik naik aja gitu pergi jauh dulu ada pembatas jarang gitu dan lewat sehingga ceritanya lagi 2 hari kemudian tuh kan itu makan dari tadi mama ngomong. Iya. Bukan di dalam, tapi di dalam 2 hari. Jangan. Pertama, pikiran saya kan bisa kayak gitu. Siapapun yang bisa melibatkan. Pada saat tsunami kemarin kan Putri ini berdoa kalau saya mati, saya memberikan pertolongan kepada Allah agar ini menyampaikan tapi pada saat itu riwayat tekadnya itu tetap bulat juga. Ini loh salah satu bukti kebesaran Allah itu kembali karena kami tahu di Google karena kan responnya Mbak Putri itu ada satu motor milik orang penting dari sebuah satu dunia kepada itu. Tapi itu tahu dia dapat nomor ini dari mana? Kapan? Dan pada saat itu aku sudah menunjukkan bahwa dia meskipun sudah dibilang Mbak Putri tidak mau apabila lama-lama lagi tidak langsung Oke. Main game yang lain ya guys ya. oh ya udah nggak datang aja langsung ke sini maaf kak saya udah nggak tahu lagi itu karena saya capek karena saya Mama, abang gantian dong main HP-nya. oh bisa kak saya akan datang ke sana Itu udah mandi belum? Belum. Mandi lah. Bapak ini nih Bapak Udah datang ke rumahnya Mbak Putri kan pada saat itu bilang sampai di rumah Mbak Putri pun langsung mengatakan itu hari nah pas video dibuka ada kita bahwa ada 24 jam dan tidak sanggup berdiri lagi jadi baru lagi ini harus dibuatkan tidak lama kemudian tidak juga langsung ditanggalkan seluruh Indonesia akan mengetahui betapa dahsyatnya tsunami yang saya menyiapkan di Indonesia tujuan deretan tsunami ini juga disiapkan di berita bawah dan alhamdulillahnya berkat video tersebut orang-orang dari seluruh dunia pun langsung datang sekarang
Sesuai makanan, obat-obatan, tenda pengungsian, segala jenis bantuan lainnya mengalir. Dan dengan kesiapan video inilah maka tunailah niat Kristus seorang Kristus dalam menyelesaikan keselamatan. Berarti penanggulangan bencana kita pemerintah tuh sayang gitu ya, sejak tahun 2009 ya. Kita dia nggak ada lapor sih di Jakarta. Harusnya kan dia punya. Harusnya kan langsung di inilah lapor polisi ke ini kan. Dia tuh harusnya ada satu sistem komunikasi yang nggak akan terganggu ya. Kadang-kadang udah faktor karena apa gitu loh. Minimal kan ya kayak grup yang apa Basarnas kayak gitu kan, sebenarnya bantu bencana kan. Itu minimal itu karena saya Yang sudah dibangun pertama kali tahun 2012 itu masih tetap berdiri kokoh. Bahkan pun komunikasinya bukan kami yang mbak sama mbak berdiri kami juga jangan juga tengah peningkatan besar-besaran saat yang pada saat itu betul-betul mana Kenapa Mayan? dalam jumlah yang sangat besar. Pemerintah telah melakukan 90% terumbu karang Aceh sebanyak 1.488 sekolah masyarakat dan 11 hektar terbang taman terbuka di mana 2.900 diantaranya di kalangan bencana tersebut juga patut Berapa nih ya guys ya? korban jiwa dalam bencana Coba. diperkirakan di beberapa korban secara global masih ada puluhan ribu lagi yang begitu pada lama korban korban jiwa secara global diperkirakan mencapai 80.000 orang. Tapi kan bahkan korban itu satu masih mulai juga korban pegang itu kita diharapkan pada satu masalah solusi ya kan yang harus tetap segera mendeteksi. Semua orang juga dari mereka itu dia pasti hal yang untuk menunjukkan nanti juga di proses mendesak kesulitan dan akhirnya ratusan ribu mayat tergeletak di mana-mana. Dia bisa memakamkan dengan biasa, tapi kalau misalnya dia akan lama, mayat itu kan sudah membutuhkan sini. Akhirnya waktu situasi genting itu setelah berkonsultasi dengan para ulama, pemerintah pun memutuskan bahwa pemakaman akan dilakukan secara massal tanpa dimandikan salah tanggal dalam jadi kita kota Banda Aceh yaitu di Lampung, Kulon, Kabupaten alat-alat berat rumah digunakan di sana untuk menggali lubang drainase lingkungan dan juga dengan kedalaman. Dalam satu lubang galian terdapat sekitar 10.000 meter yang telah dimasukkan ke dalam jadi yang dari satu lubang penuh baru yang lubang lain dan proses pemakaman pun kembali. Waktu itu lagi pemakaman silau setiap harinya para petugas mengumpul sekitar 3.000 jenazah. Jenazah ini berkurang hingga dan tertujuan lebih dari 45.000 orang. Jadi kalau pemakaman masal itu pemakaman ini juga sesuai aja. Mereka banyak di sini tinggal. Jadi pemerintah juga menjalani pemakaman di daerah Langkaro, Waka, dan pemakaman masal tersebut pun sampai hari ini masih terus dijalani oleh mereka yang kurang keluarga dan juga orangnya dalam kehidupan. Begitu besar yang bisa melanda Aceh sampai pada tahun 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun menyatakan bahwa bencana itu adalah bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Bantuan dan kemudian pesawat khusus dinyatakan waktu yang memberikan pesawat militer mereka yang memang tidak digunakan sebagai tujuan darurat. Amerika juga mengirimkan kapal induk US kata Lincoln untuk bisa membantu evakuasi korban dan juga penyaluran bahan bantuan. Dan donasi dari masyarakat global ini sudah diperkirakan mencapai 2 miliar US$ atau sekitar 30 triliun rupiah. Donasi itu pun akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para korban selamat dan juga untuk perlahan-lahan dan jadi untuk mengenang bencana besar itu dibangun oleh sebuah monumen yang bernama Monumen
PLT di Papua. Nah, ingat kan tadi di awal aku cerita kalau sebelum tsunami melanda, Mbak Putri ini sempat melakukan kapal PLT Apung yang berada di tengah laut. Apa terjadi tsunami? Kapal sepanjang 65 meter dan berat 2.600 lebih terseret, terseret, terseret dan terbawa arus sudah jauh 5 kilometer menuju ke jantungnya kota Aceh. Dan sampai sekarang kapal PLT Apung itu masih tetap ujian dan ada di sana. Dia menjadi saksi